Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fakta hidup yang sering kita tahu, tapi jarang kita hadapi dengan serius. Yaitu, kita semua akan mati. Bukan mungkin, bukan nanti, tapi pasti. Yang jadi masalah adalah, kita hidup seolah-olah kita akan tinggal di dunia ini selamanya. Kita beli barang seolah itu akan bersama kita selamanya. Kita bekerja, menabung, membangun mimpi duniawi, seolah kita tak akan pernah dikejutkan oleh berita kematian, entah dari orang lain, atau dari malaikat pencabut nyawa yang datang tanpa permisi. Dan ketika ajal itu datang, saat tubuh sudah tak lagi bisa digerakkan, ketika mata tak lagi membuka, dan orang-orang mulai meninggalkanmu satu persatu, maka yang tersisa hanya satu, kubur. Lubang sempit yang akan menjadi rumahmu sampai hari kiamat. Pertanyaannya sederhana, tapi mengerikan. Bagaimana kabar rumah terakhirmu hari ini? Lapang atau sempit? Terang atau gelap? Tenang atau justru menyiksa? Banyak orang mati dalam keadaan belum siap, tidak sempat taubat, tidak sempat minta maaf, tidak sempat memohon ampun. Tapi tahukah kamu, ada satu hal yang bisa membuat kubur seseorang menjadi taman dari taman-taman surga. Meski ia bukan orang besar, bukan orang hebat, bahkan mungkin bukan orang yang dikenal banyak orang. Doa. Dan salah satu doa yang paling kuat, paling tulus, paling bisa menggetarkan langit adalah doa dari seorang istri yang syalihah. Iya, istri. Yang dulu mungkin sering kamu abaikan. Yang sabarnya kamu anggap biasa. Yang tangisnya kamu pikir drama. Tapi ternyata sujud dan tangisnya di malam hari saat mendoakanmu adalah sebab tenangnya alam kuburmu nanti. Kita sering lupa bahwa cinta sejati itu tidak berhenti di pelaminan, tidak selesai di rumah tangga, tidak habis saat maut memisahkan. Cinta sejati itu terus hidup dalam doa, dalam linangan air mata, dalam tahajud yang lirih, dan ketika semua manusia melupakanmu, dia tetap menyebut namamu dalam sujudnya. Inilah kisah tentang seorang lelaki yang kuburnya tenang bukan karena amalnya banyak, bukan karena namanya besar, tapi karena dia pernah memiliki istri yang tak berhenti mendoakannya, meski ia sudah lama tiada. Kubur yang gelap bisa jadi lapang karena doa yang tak diketahui siapa-siapa. Ketika seseorang wafat, tak peduli setinggi apa jabatannya, sekaya apa hartanya, atau sebanyak apa pengikutnya, semuanya selesai. Tubuh yang dulu kuat kini terbujur kaku. Nama yang dulu disebut banyak orang, kini hanya ditulis di batu nisan. Dan rumah yang dulu nyaman, kini digantikan dengan tanah yang sempit, gelap, dan sunyi. Itulah kubur. Dalam kubur, tak ada kata lain yang menemani selain amal. Tak ada akses ke dunia. Tak bisa menghubungi keluarga, tak bisa menjelaskan, apalagi meminta waktu tambahan. Semua pintu amal ditutup, kecuali 3. Dan dari 3 itu, salah satunya adalah doa dari orang yang mencintai kita karena Allah. Doa yang tidak kita ketahui kapan diucapkan, doa yang tidak viral, tapi justru itulah yang menyelamatkan. Bayangkan seseorang yang wafat dalam keadaan yang belum siap. Salatnya masih sering lalai. Ucapannya kadang menyakiti. Tanggung jawabnya sebagai suami belum sepenuhnya tertunaikan. Mungkin ia pernah menunda taubat, mengira ajal masih jauh. Tapi ternyata, malaikat lebih cepat menjemput. Ia dibaringkan dalam liang lahat dalam keadaan kosong, miskin amal, dan wajah penuh penyesalan. Namun di tengah kehampaan itu, saat malaikat mulai mendekat, saat tanah mulai menekan tubuhnya, saat kegelapan mulai meresap ke dalam tulang, tiba-tiba datang cahaya yang tak diketahui asalnya. Datang kelembutan yang tak sesuai dengan kondisinya. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu suara lirih yang terus naik ke langit. Bukan dari ustadz, bukan dari pemimpin besar, tapi dari seorang wanita yang setiap malam duduk di atas sajadah, menahan tangis sambil berkata, "Ya Allah, aku tahu dia bukan suami yang sempurna, tapi aku sudah memaafkannya. Jangan siksa dia ya Rob. Kalau engkau ridha padaku,
maka aku mohon, ridhalah juga padanya. Ia tak meminta warisan. Ia tak menuntut keadilan. Ia hanya menangis dalam gelap malam, berharap suaminya yang sudah tak lagi bersamanya mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Dan doa itu mengubah nasib seseorang di alam kubur. Inilah doa yang tak pernah muncul di media sosial, tak ditulis dalam caption penuh pujian, tak dipamerkan dalam forum-forum keluarga, tapi justru itulah doa yang paling tulus, paling jujur, paling menyentuh arsy. Seorang istri syalihah yang tulus doanya bisa lebih kuat daripada satu dunia yang mengutuk. Suara lirihnya bisa menembus langit ketujuh. Air matanya bisa menghapus bara siksa dalam kubur. Karena ia mendoakan bukan karena cinta dunia, tapi karena cinta yang disucikan oleh sabar dan ikhlas. Dan bisa jadi, seorang lelaki yang selama hidupnya biasa saja, bahkan penuh dosa, bisa selamat dari siksa kubur bukan karena amalnya, bukan karena kehormatannya, tapi karena ia pernah dicintai oleh istri yang tidak berhenti mendoakannya. Dan ia cukup beruntung, karena meski ia sudah tidak ada di dunia, namanya masih hidup dalam setiap sujud wanita itu. Cinta yang tidak mati setelah kematian. Manusia sering mengira bahwa cinta itu selesai ketika jasad dimakamkan. Bahwa saat seseorang meninggal dunia, maka semua urusan selesai, termasuk rasa sayang, kenangan, dan ikatan yang dulu dibangun bertahun-tahun. Tapi tidak begitu bagi orang-orang yang benar mencintai karena Allah. Justru bagi mereka, kematian bukanlah akhir dari cinta, melainkan awal dari ujian terbesarnya. Cinta sejati itu diuji bukan saat senang, bukan saat sehat, dan bukan saat berdua di bawah satu atap. Tapi justru saat salah satu pergi lebih dulu, saat kita tidak lagi bisa melihat wajahnya, tidak bisa mendengar suaranya, tidak bisa mengirimkan pesan, tidak bisa menatap matanya saat berbicara, saat hanya tersisa bayangan, kenangan, dan sebuah nama yang hanya bisa dipanggil dalam doa. Betapa banyak pasangan yang kelihatannya mesra saat hidup, tapi ketika pasangannya wafat, mereka sibuk melanjutkan hidup tanpa sedikit pun menyebut nama almarhum dalam tahajud. Namun di sisi lain, ada wanita biasa, istri sederhana, yang tak banyak dikenal orang. Yang hidupnya mungkin hanya diisi oleh dapur, cucian, anak-anak, dan pengabdian. Tapi ketika suaminya dipanggil Allah lebih dulu, ia tidak marah. Ia tidak kecewa. Ia tidak menyesal terlalu lama, karena ia tahu cinta yang benar harus disalurkan dengan cara yang Allah ridhai. Maka ia memilih untuk mencintai dalam diam, melanjutkan perjuangan sebagai istri meski tanpa pasangan. Ia menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Tapi lebih dari itu, ia menjadi penjaga ruh suaminya melalui doa-doa rahasia. Ia tidak berteriak memanggil nama suaminya di makam, tapi ia menyebut namanya setiap malam dalam linangan air mata di hadapan Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, aku tahu dia bukan manusia sempurna, tapi aku tahu dia sudah berusaha menjadi imam yang baik. Bila ia pernah lalai, ampuni. Bila ia pernah kasar, aku ikhlaskan. Tapi bila engkau tahu ya Rabb, bahwa ia mencintaiku karenamu, maka balaslah cintanya dengan surga yang luas. Karena cinta yang tulus tidak mati bersamaan dengan jasad. Ia hidup, ia terus mengalir, dan ia berubah bentuk. Dari sentuhan menjadi sujud, dari kata manis menjadi zikir, dari pelukan menjadi permohonan rahmat yang tak terlihat. Dan tahukah kamu, doa seperti itu, jika Allah kabulkan, bisa mengangkat derajat suaminya di alam kubur. Doa itu bisa meringankan hisab, bisa menjadikan malaikat menunda siksa, bahkan bisa mengubah kubur yang tadinya sempit menjadi taman yang dipenuhi cahaya. Lalu apakah suaminya tahu? Ya, di akhirat nanti, ia akan tahu. Ia akan tahu siapa yang diam-diam terus menyebut namanya di setiap malam. Ia akan tahu siapa yang menjadi sebab Allah merahmatinya. Dan bisa jadi, dengan izin Allah, kelak ia akan memegang tangan istrinya dan berkata, "Semua ini karena doamu. Terima kasih karena tak berhenti mencintaiku, bahkan setelah aku tiada."
Cinta seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa digantikan dengan pujian. Tidak bisa dipalsukan. Ini adalah cinta yang hanya dimiliki oleh mereka yang menjadikan Allah sebagai poros rumah tangga. Dan mereka yang sadar bahwa perjalanan suami istri tidak berakhir di dunia, tapi justru baru dimulai setelah kematian. Keabadian doa seorang istri. Rahmat yang terus mengalir. Salah satu hal yang paling sering kita lupakan tentang kehidupan adalah bahwa setiap amal itu memiliki kekuatan yang tak tampak oleh mata. Kita sering berfokus pada hal-hal besar yang bisa dilihat orang, seperti harta, jabatan, atau pengaruh. Padahal, yang lebih penting dan lebih berharga di sisi Allah adalah apa yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, meski tak ada yang menyaksikan. Bagi seorang istri, doa adalah kekuatan yang sering diabaikan oleh dunia. Ia tidak menuntut perhatian publik, tidak memerlukan pujian dari orang banyak, tidak membutuhkan pengakuan atau penghargaan. Doa seorang istri adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Sebuah doa yang bisa mengubah nasib suaminya di alam kubur, meskipun si suami tidak pernah tahu bagaimana doa itu menjadi sebab baginya mendapatkan ampunan. Bayangkan jika seorang istri yang baik setiap malam meluangkan waktu untuk berdiri di hadapan Allah, mendoakan suaminya yang sudah tiada. Mungkin suaminya pernah berbuat salah, mungkin ia tidak sempurna, mungkin ia menyakitinya. Tetapi cinta yang sejati tidak akan berhenti hanya karena sebuah kesalahan. Cinta yang sejati adalah cinta yang tidak mengenal batas waktu, bahkan setelah perpisahan maut. Ya Allah, ampunilah dia. Jadikan kuburnya luas dan terang. Aku sudah memaafkannya. Aku ikhlas. Jika dia pernah melukai hatiku, aku serahkan semuanya hanya kepadamu, karena engkau lebih tahu apa yang terbaik. Dengan doa seperti ini, seorang istri tidak hanya mencari pahala untuk dirinya sendiri. Ia mencari keselamatan bagi orang yang pernah sangat dekat dengannya. Ia meminta agar segala kesalahan suaminya diampuni. Ia meminta agar Allah tidak menyiksa suaminya di kubur, meskipun ia tahu bahwa suaminya sendiri mungkin tidak memiliki cukup amal yang bisa menyelamatkannya. Doa seperti ini adalah penolong, bukan hanya bagi orang yang didoakan, tetapi juga bagi diri sang istri sendiri. Karena dalam mendoakan orang lain, kita juga belajar untuk mengikhlaskan, untuk melepaskan, dan untuk memaafkan. Dan Allah sangat mencintai orang yang bisa mengikhlaskan, yang bisa memaafkan. Itulah sebabnya doa seperti ini menjadi sangat besar artinya di sisi Allah. Ia mengangkat derajat bukan hanya bagi yang didoakan, tetapi juga bagi yang mendoakan. Setiap malam, saat dunia terlelap dalam tidur, seorang istri yang mencintai suaminya karena Allah mungkin tidak bisa tidur dengan tenang. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa meskipun ia sendiri merasa kehilangan, ia tidak pernah sendirian. Allah mendengarkan doa-doanya. Allah memahami penderitaannya. Dan Allah dengan kasih sayangnya mengabulkan permohonan yang tulus itu dengan cara yang mungkin tidak terbayangkan oleh akal manusia. Maka, di alam kubur, di saat si suami merasa sendiri, terkatup rapat dalam kegelapan tanah, ada kekuatan yang datang. Mungkin ia tidak bisa melihat atau mendengarnya, tapi Allah yang Maha Mendengar melihat segalanya. Doa sang istri yang lembut itu telah sampai. Ia menjadi pelita di tengah kegelapan kubur. Ia menjadi penghapus kesedihan, penghapus ketakutan. Ia menjadi penolong yang tak pernah diminta, tapi selalu hadir dalam keheningan. Dan suatu saat nanti, ketika waktu telah berlalu, ketika si suami sudah menikmati kedamaian di alam barzah, dia akan tahu. Dia akan tahu bahwa yang menyelamatkannya bukan amal-amalnya yang sedikit, bukan hartanya yang banyak, bukan jabatan yang ia pegang, tapi doa seorang istri yang setia. Istrinya yang tak terlihat oleh dunia, tapi yang ada di setiap doa, dalam setiap sujudnya, di setiap malam yang hening. Begitulah Allah menjaga mereka yang mencintai dengan cara yang benar. Allah menjaga mereka dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Tidak selalu terlihat oleh mata kita yang terbatas, tapi rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, termasuk doa dari orang yang paling kita cintai, yang meski sudah tiada, tetap memberi kebaikan dalam setiap nafasku.
Doa yang menjadi pembuka pintu surga. Alam kubur adalah dunia yang tak terlihat oleh kita yang masih hidup. Ia penuh dengan misteri. Banyak orang yang merasa takut saat membayangkan kehidupan di sana, karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri setelah ajal menjemput. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat. Allah adalah Maha Penyayang, dan rahmat-Nya bisa datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bagi seorang suami yang telah tiada, kubur yang semula terasa gelap dan sempit bisa saja menjadi lapang. Tidak karena amalnya yang sempurna, tetapi karena Allah mendengar doa orang-orang yang Ia cintai, yang setia mendoakannya. Salah satunya adalah doa seorang istri. Doa yang penuh dengan ketulusan, yang bukan hanya datang dari bibir, tetapi dari hati yang penuh dengan cinta yang tidak pernah mati meskipun jasad suaminya sudah terbaring di tanah. Doa seorang istri itu adalah pembuka pintu surga bagi suaminya yang telah meninggal. Allah sangat menyukai hamba-Nya yang mau mendoakan orang lain, bahkan ketika orang tersebut sudah tidak ada di dunia ini. Dan doa seorang istri yang tulus kepada suaminya, meskipun suaminya tidak lagi bersama di dunia, memiliki kekuatan yang luar biasa di sisi Allah. Suaminya mungkin tidak tahu betapa besar pengorbanan yang dilakukan sang istri setelah ia tiada. Suaminya mungkin tidak tahu bahwa istri yang dulu selalu berada di sisinya, kini memilih untuk hidup dengan kenangan dan doa, tanpa mengharap apa-apa. Namun, doa itu tidak pernah sia-sia. Doa itu akan sampai ke Allah, dan Allah akan mengabulkannya dengan cara yang terbaik. Bayangkan jika kita bisa mengetahui bahwa doa yang kita panjatkan untuk orang yang kita cintai, yang telah meninggal, dapat menjadi penyebab kebahagiaan mereka di akhirat. Bisa jadi doa itulah yang akan menjadi penyebab mereka selamat dari siksa kubur dan mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Allah. Mungkin mereka akan mendapatkan rahmat yang lebih luas dan diberi kedamaian yang tak terhingga. Semua karena doa kita yang tulus, yang tidak pernah terhenti meskipun kita sudah tidak bisa berbicara langsung dengan mereka lagi. Ada kekuatan luar biasa dalam doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Itu adalah bentuk cinta yang tidak mengenal batasan dunia. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka cinta itu tetap ada, bahkan setelah perpisahan maut. Bahkan lebih dari itu, cinta itu bisa menjadi sebab kebahagiaan bagi orang yang kita cintai di dunia lain yang tak terlihat oleh kita. Dan ini adalah keajaiban dari doa yang tulus. Seorang istri yang terus mendoakan suaminya yang telah tiada, meskipun ia sendiri merasa kehilangan, sesungguhnya sedang berperan sebagai pembuka pintu-pintu rahmat Allah. Doa itu akan sampai kepada Allah, dan Allah akan menjawabnya dengan memberikan keberkahan yang tak terhitung banyaknya, baik bagi yang didoakan maupun bagi dirinya sendiri. Pintu surga itu bukan hanya terbuka karena amal kita yang banyak. Pintu surga itu terbuka karena kasih sayang Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang tulus dalam berdoa dan berbuat baik. Dan kadang, Allah mengirimkan kasih sayang-Nya melalui doa-doa yang tak tampak, seperti doa seorang istri untuk suaminya yang telah tiada. Allah mendengar doa yang keluar dari hati yang tulus. Dan bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, ketika kita mengingat kematian, kita seringkali merasa takut, cemas, atau bahkan terlambat. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak ada yang terlewat dalam pandangan Allah. Setiap doa yang tulus, setiap langkah menujunya, dan setiap cinta yang kita ikhlaskan karenanya, semuanya memiliki makna yang abadi. Tidak ada hal kecil dalam hidup ini yang tak diperhitungkan olehnya. Dan terutama, doa seorang istri untuk suaminya yang telah tiada adalah bentuk cinta yang tak terhingga nilainya. Ini adalah cinta yang tidak pernah berhenti memberi, bahkan ketika perpisahan sudah terjadi. Ia adalah cinta yang menjadi penyelamat, pembuka pintu rahmat, dan pengantar menuju surga. Jika kita ingin agar kubur kita menjadi tempat yang penuh cahaya dan ketenangan, kita harus mulai belajar untuk mencintai dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Cinta yang tidak hanya berakhir dengan kematian, tetapi yang berlanjut hingga ke kehidupan akhirat. Cinta yang tulus adalah doa yang kita panjatkan, yang tak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang yang kita cintai, terutama mereka yang telah mendahului kita.
Kini, apakah kita siap untuk menjadi bagian dari cinta yang lebih besar? Apakah kita siap untuk mencintai dengan cara yang lebih mendalam, lebih tulus, dan lebih bermanfaat? Doa kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai, bahkan setelah mereka tiada. Cinta ini, melalui doa, bisa menjadi kunci yang membuka pintu-pintu surga. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, mari mulai untuk lebih mendalami makna cinta yang sejati menurut Allah. Jangan tunda doa-doa kita. Berdoalah untuk orang-orang yang kita cintai, baik yang masih ada di dunia ini maupun yang telah meninggalkan kita. Bagikan kisah ini dengan orang terdekat Anda, agar semakin banyak yang memahami betapa kuatnya doa seorang istri dan betapa besar manfaat doa dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang bagaimana Anda merasakan kekuatan doa dalam hidup Anda, dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif seputar kehidupan Islami yang jarang dibahas di tempat lain. Semoga Allah menerima doa kita, dan semoga kita semua diberi rahmat-Nya hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.